Halo, kita akan mulai masuk ke materi pembelajaran kelima dari modul 3. Saya Rahma dari Universitas Brawijaya akan mendampingi pembelajaran ini. Yeay, saat ini kamu sedang dalam dunia fantasi. Kamu sudah menjadi seorang mahasiswa di perguruan tinggi yang kamu impikan. Kita akan berhayal sekaligus merencanakan tahap demi tahap ketika kamu menjadi mahasiswa disabilitas. Apakah kamu mampu menyelesaikan tugas-tugas sebagai seorang mahasiswa? Mari kita buktikan. Ada 4 tahapan dalam menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa. Mari kita pahami langkah demi langkah untuk menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa difabel di perguruan tinggi. Tahapannya terdiri dari 1. Orientasi, yang kedua adalah kuliah, dan yang ketiga praktik lapangan, dan yang terakhir penyelesaian persyaratan kelulusan atau tugas akhir. Kamu mulai memasuki pada langkah pertama, orientasi. Setelah kamu menjadi mahasiswa, maka kamu wajib mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau ospek, baik tingkat universitas sampai dengan jurusan atau prodi. Pada masa ini kamu mendapatkan informasi terkait akademik. Kamu wajib memahami, bahkan kalau perlu dicatat untuk menjadi catatan pribadi, sehingga nanti kalau ada kendala kamu tahu harus menemui siapa. Selain itu juga, sertifikat lulus ospek itu juga menjadi salah satu syarat administrasi ujian tugas akhir. Selain perkenalan terkait kebutuhan informasi akademik, kamu wajib mencari tahu informasi tentang kebutuhan kamu sebagai mahasiswa penyandang disabilitas selama masa orientasi di perguruan tinggi. Contoh, kamu adalah seorang mahasiswa dengan disabilitas netra. Hal yang perlu diperhatikan adalah mobilitas lingkungan sekitar. Bisa dimulai dari gedung tempat kuliah, ruang kelas, toilet, tempat ibadah, dan sebagainya. Pada masa ini bisa dibilang masa terberat karena penyesuaian dari sekolah ke perguruan tinggi, atau menjadi masa tidak terlupakan karena semangat baru di lingkungan baru. Masa orientasi ini pada umumnya dilakukan selama 1 semester penuh. Semester ini kamu tidak diribetkan dengan penjadwalan kuliah karena kamu akan menerima jumlah SKS secara paketan. Selamat, kamu sudah melalui tahap orientasi. Selanjutnya, kamu akan disibukkan dengan rutinitas perkuliahan. Pada semester 2, kamu tidak lagi disibukkan dengan tugas ospek, sehingga kamu bisa fokus pada perkuliahan. Jika kamu seorang mahasiswa sarjana, maka kamu akan mulai secara mandiri menentukan mata kuliah yang akan diambil pada semester ini. Namun, tetap perlu diingat adalah ketentuan mata kuliah wajib dan pilihan yang harus kamu konsultasikan dengan dosen pembimbing akademik. Jika kamu seorang mahasiswa diploma, maka kamu tidak pusing memilih mata kuliah. Pada umumnya, program diploma sudah menyediakan paketan mata kuliah yang harus ditempuh. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa diploma yang lebih banyak praktek lapangan. Informasi yang tidak kalah penting adalah informasi terkait penjadwalan kuliah. Jika perguruan tinggi memiliki sistem informasi terpadu khusus mahasiswa, maka sistem atau aplikasi tersebut wajib dipahami. Ini ada salah satu contoh informasi mahasiswa terpadu. Jika di perguruan tinggi belum ada informasi terpadu, maka kamu bisa memanfaatkan informasi melalui grup WhatsApp atau sosial media lainnya. Ayo membangun kedekatan dengan teman kelas. Selanjutnya, hal yang perlu kamu pahami adalah pedoman akademik. Pedoman akademik itu menjadi informasi yang wajib kamu tahu. Informasi jumlah SKS, ketentuan syarat IP dan IPK, minimum nilai kelulusan, dan informasi terkait magang sampai dengan syarat kelulusan. Semua informasi itu ada di pedoman akademik. Berikut salah satu contoh syarat akademik di perguruan tinggi. Hal yang perlu diingat adalah standar keberhasilan studi mahasiswa penyandang disabilitas tidak ada bedanya dengan mahasiswa reguler. Hal yang membedakan hanya akomodasi dalam proses pembelajaran. Jika kamu menemui hambatan ketika di perguruan tinggi belum ada pedoman akademik, maka hal itu bisa kamu lakukan adalah dengan bertanya langsung ke bagian akademik atau berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Namun secara umum informasi terkait akademik disampaikan melalui kegiatan ospek. Diploma 3 atau D3 pada umumnya akan ditempuh selama 6 semester.
dengan 4 semester kuliah penuh dan 2 semester fokus pada praktik lapangan dan tugas akhir. Tidak berbeda jauh dengan D3, sebagai mahasiswa D4 atau sarjana terapan akan ditempuh selama 8 semester dengan 6 semester kuliah dan 2 semester praktik lapangan sekaligus tugas akhir. Hal itu sesuai dengan tujuan untuk mencetak praktisi, sehingga kamu akan menjadi praktisi. Jika seorang mahasiswa sarjana, maka kamu akan lebih banyak mendapatkan keilmuan teoritis, tetapi kamu akan tetap mendapatkan praktik lapangan. Selama 6 semester akan fokus pada teoritis, sedangkan menginjak semester 7, kamu akan bersiap untuk praktik lapangan. Praktik lapangan ini beberapa pilihan sesuai dengan kebijakan dari perguruan tinggi. Ada yang berbentuk KKN desa, magang di perusahaan atau instansi pemerintah, atau konversi dari kegiatan organisasi. Kamu bisa memilih program sesuai dengan kebutuhan kamu dalam mengembangkan kemampuan. Informasi yang tidak kalah penting untuk kamu pahami adalah prosedur pencarian tempat praktik. Biasanya fakultas memiliki beberapa skema yang ditawarkan untuk mahasiswa. 1. Pencarian secara mandiri. Jika kamu mencari tempat praktik lapangan secara mandiri, maka kamu akan mengajukan permohonan surat izin praktik lapangan dari fakultas ke tempat praktik lapangan. Selanjutnya, surat konfirmasi bahwa kamu diterima di sebuah instansi untuk melakukan praktik lapangan diserahkan ke pihak fakultas dan menjadi lampiran laporan praktik lapangan nanti. Dan yang kedua, seleksi perusahaan. Beberapa perusahaan membuka praktik lapangan dalam bentuk magang. Kamu wajib mencari tahu tentang waktu dan prosedur tahapan seleksi, kemampuan dan pengetahuan apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga kamu akan menjadi kandidat yang dicari perusahaan. Dan yang ketiga, rekomendasi fakultas. Rekomendasi fakultas ini berkaitan dengan kerjasama antar fakultas dan perusahaan atau instansi tertentu. Dosen pembimbing lapangan akan mengumpulkan portofolio dari mahasiswa dan selanjutnya akan direkomendasikan pihak fakultas ke perusahaan. Namun, penentuan lolos atau tidaknya masih menjadi hak dari perusahaan atau instansi. Ada juga yang menggunakan program kuliah kerja nyata atau KKN mengabdi desa. Bagaimana? Apakah kamu sudah paham tanggung jawab menjadi seorang mahasiswa? Sekarang kita coba merekam aktivitas apa saja yang akan kamu lakukan selama menjadi mahasiswa sesuai dengan tahapan akademik tadi. Coba ceritakan dengan mengerjakan latihan 3.5. Terima kasih atas atensinya. Sampai bertemu di materi pembelajaran selanjutnya.